Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu. Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21 ayat 8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan sepanjang malam Tuhan sampai pagi hari ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa pikiran kami mau bawa jiwa kami Tuhan. Kami mau harapkan semuanya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Memuji, menyembah dan menyenangkan Engkau saja. Raja di atas segala raja. Amin.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami mau berjalan hanya bersamamu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan, kami mau berjalan beriringan dengan Engkau saja Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat kami berharap Tuhan, Engkau pelindung kami Tuhan. Bersamamu kami aman Tuhan, bersamamu kami rasakan damai di hidup kami Tuhan. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan. Selamanya Tuhan, ku tak mau berjalan sendiri.
benar Tuhan. Hanya bersama-Mu kami dapat tenang Tuhan. Hanya bersama-Mu kami mampu Tuhan melewati badai kehidupan kami, melewati badai pencobaan kami Tuhan. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami mampu, bersama-Mu kami menang. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang mau lebih lagi menyembah Tuhan, mau lebih lagi memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus, Allah yang kudus dan ajaib. Amin. Nama Yesus, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sementara, kalahkan di budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang ku
kekuatan kami Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang
pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my Savior. Christ my all in all, with the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be
kami yang luar biasa. Allah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami merasakan anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu yang besar. Itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya kalau kami ada di tempat ini hari ini karena Tuhan memilih kami untuk menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan terus berjalan mengikut Engkau. Tidak pernah kembali ke dalam kami yang lama. Tetapi kami melangkah dalam hadirat Allah. Dan kami dibawa kepada kemuliaan-Mu yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu, kami percaya. Kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan dari Allah. Untuk itu hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Mari urapi kami dengan hikmat-Mu. Beri kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu. Dan buat kami mampu juga melakukannya dalam hidup kami. Sampai hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirman bagi kami. Kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, amin? Coba lihat kiri kanan dulu, betul nggak sih ada sukacitanya, saudara terkasih ya? Atau cuman amin-aminnya doang yang kencang, saudara terkasih, tapi lihat kiri kanan nggak kelihatan senyumnya, saudara terkasih ya? Tapi saya percaya saudaraku terkasih kita semua penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saudaraku terkasih, terima kasih buat kesempatan saya diberikan untuk melayani Tuhan. Sebetulnya saya ini lagi lewat saja saudara terkasih ya. Lewat jam ini lagi lewat saja saudaraku terkasih, tapi diberi kesempatan melayani. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan ada baiknya saya perkenalkan diri dulu, betul? Karena ada pepatah Indonesia bilang nggak kenal maka nggak sayang, saudaraku terkasih. Tapi saya perkenalkan diri itu bukan karena pepatah itu, saudara. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita dalam Tuhan itu, kenal nggak kenal harus sayang, saudaraku terkasih. Betul ya? Saudaraku terkasih, bahkan firman Tuhan bilang musuh kita pun kita harus sayangin juga, saudara terkasih. Betul? Jadi saya perkenalkan diri, tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, supaya saya pulangnya aman, saudara terkasih ya. Ah itu pendeta, jangan diganggu, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, nama saya Pendeta Samuel Simanjuntak, saudaraku terkasih. Saudara kalau lihat dari akhir kata nama saya tentunya saudara tahu saya datangnya dari mana. Betul ya? Saudaraku terkasih, saya asli Batu, Batak Tulen, saudara kasih itu. Mama Batak, Papa Batak, anak pasti Batak, saudara kasih itu. Enggak mungkin tiba-tiba Mama Batak, Papa Batak, anak bule, saudara kasih. Ya, itu enggak mungkin, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, jadi saya asli Sumatera Utara, cuman saya memang sudah lahir besar di Riau, saudara kasih ya. Pekanbaru, Duri, saudaraku terkasih. Saya besar lahirnya di sana, saudaraku terkasih, dan cuman memang saya di sana cuma sampai SMP saja. SMA saya lanjut sekolah ke Medan, saudara kasih, kuliah langsung, tamat SMA langsung ke Jakarta, sampai sekarang nggak balik-balik lagi, saudara kasih, betul ya? Nah tinggalnya di sono, saudara kasih. Nah saudaraku terkasih, kalau saya asli Sumatera Utara, istri saya itu asli Kalimantan. Saudara tahu orang Kalimantan itu aslinya orang apa? Orang apa? Dayak, jangan takut-takut bilangnya, saudara kasih, betul ya? Memang kalau dengar kata Dayak kayak seram-seram gimana gitu, saudara kasih. Dulu saya waktu datang ke Jakarta kalau orang bilang Dayak gitu, di pikiran saya kepala terbang, saudara. Kalau orang bilang Dayak gitu, parang terbang, saudara. Tapi ternyata setelah saya menikah dengan orang Dayak, saya lihat itu orang Dayak bolak-balik Kalimantan, saudara, ternyata orang Dayak nggak seram-seram juga rupanya, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, orang Batak jauh lebih seram, saudara, betul ya? Orang Batak belum lihat wajahnya, baru dengar suaranya, sudah seram, saudara, betul? Apalagi lihat wajahnya kotak-kotak gimana gitu, saudara. Untung saya gemuk jadi nggak kelihatan kotak-kotak, saudara ya. Jadi lembutan dikit lah saya, saudara. Saudaraku terkasih, jadi saya Batak, istri saya Dayak. Anak kami dua, kalau saya Batak, istri saya Dayak, maka anak kami yang dua itu Badak, saudara ya. Batak Dayak maksudnya, bukan Badak beneran, Batak Dayak, saudaraku terkasih ya. Jadi anak saya dua, satu namanya Gabriel Geraldi Simanjuntak, yang kedua namanya Gliona Gloria Simanjuntak, saudaraku terkasih. Sengaja saya bikin namanya GGS. Tadi niatnya mau bikin GGS, tadi niatnya mau bikin perusahaan namanya GGS, saudara kasih, betul ya? Tapi kayaknya batal, saudara kasih, karena keburu bapaknya jadi pendeta, saudara kasih. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, aktivitas saya melayani Tuhan, karena saya seorang pendeta, dan tidak satu kebetulan, karena katanya nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Saya juga seorang pendidik, saya dosen, saya rektor dari salah satu sekolah tinggi di Kalimantan, saudara terkasih. Jadi saya bolak-balik Kalimantan, Jakarta, saudara kasih, hampir setiap bulan, saudara. Saya sudah bosan sekali naik pesawat, apalagi kalau sudah naik Lion, saya tersiksa, saudara terkasih. Kenapa tersiksa?
pertama sering delay, saudara kasih, saudara. Yang kedua, saudaraku terkasih, bangkunya kecil, saudara kasih, saudara. Orang duduk kayak saya ini kadang harus miring dulu baru masuk, saudara kasih, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku terkasih, kadang seatbeltnya suka nggak nyampe, saudara kasih, saudara. Saya suka bilang sama pramugari, Mbak, ini bisa minta ekstra seatbelt nggak sih? Saya bilang. Dia bilang, untuk apa ya Pak? Tentu saja lah. Oh sorry Pak, ekstra seatbelt khusus untuk baby. Karena nggak lihat nih wajah saya, baby face begini, saudara-saudara. Ya kalau nggak saya yang muji diri saya, siapa lagi, saudara-saudara. Baik, saya pikir perkenalan yang cukup, saudaraku terkasih, tidak perlu nomor baju sama nomor sepatu, karena susah cari baju saya, saudara kasih. Saudaraku baju saya jahit semua, saudara kasih, karena nggak ada nomornya di toko, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenalan cukup dan hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Saudaraku terkasih, saya kasih tema firman Tuhan, saudaraku terkasih, selalu ada kebaikannya. Saudara terkasih ya, selalu ada kebaikannya. Yuk sama-sama bilang 1, 2, 3. Selalu ada kebaikannya. Puji Tuhan, saudara terkasih. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Saudara kasih ya. Karena semua harus suci, saudaraku terkasih. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphonemu juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudaraku terkasih, kau jangan berkecil hati. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara kasih, amin. Saudaraku terkasih, jadi yang nggak ada Alkitab, handphone juga tidak ada Alkitabnya, kau bisa lihat depan. Ini ada tulis besar-besar, saudara kasih, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Tapi kalau misalnya kau lihat ke depan, rupanya kau rabun jauh juga, saudaraku terkasih, tetap jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan, selalu ada jalan keluar. Amin. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat kiri kanan, saudara kasih ya. Ini social distancing sudah diperlonggar, saudara kasih. Jadi udah nggak pakai masker, jadi boleh lihat kiri kanan, saudara ya. Jadi kau nggak bawa Alkitab, handphone nggak ada Alkitab, lihat depan rabun jauh, lihat sebelah kiri, saudara. Kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka. Bilang minggu depan kita jangan duduk sebelahan ya, bilang saudara. Supaya minggu depan bisa baca firman, amin. Saudaraku terkasih, jadi tetap kita bisa baca firman, saudara terkasih. Toh? Tapi kalaupun kiri kanan nggak bawa Alkitab, tetap jangan khawatir, selalu ada jalan keluar, amin. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Firman Tuhan bilang Tuhan kasih kita telinga. Dan firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kau nggak punya Alkitab, handphone nggak ada Alkitabnya, lihat depan rabun jauh, kiri kanan nggak punya Alkitab, cukup tutup mata saja baiklah. Dengar firman dan firman itu akan tumbuh dalam kehidupan. Amin. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudara kasih ya, ini persoalannya besar, saudara kasih. Tapi tetap ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Kau tidurlah, saudara kasih, saudara ya. Paling tidak, saudaraku terkasih, teman-teman nanti selesai ibadah, segar karena firman, kau segar karena tidur. Saudara kasih, endingnya sama-sama segar. Baik, saudaraku terkasih, yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca bergantian, saya 35, saudara 36, saya 37, saudara 38, begitu terus sampai dengan ayat yang ke-40, 41. Saya mulai dengan ayat yang ke-35, firman Tuhan judulnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41 sama-sama, 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku terkasih, ketika kita bicara tentang badai, ketika kita bicara tentang persoalan, ketika kita bicara tentang masalah, ada satu hal yang menarik yang ditulis dalam firman Tuhan tadi. Apa itu saudaraku terkasih? Yang menarik adalah, saudaraku terkasih, ternyata orang yang berjalan bersama dengan Yesus juga ternyata seringkali ketemu dengan badai, saudaraku terkasih. Yang menarik adalah orang
orang yang berjalan dalam hidupnya bersama dengan Yesus rupanya mengalami badai juga, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, itu murid-muridnya jalan sama-sama langsung loh dengan Yesus. Masih bisa lihat Yesus melangkah, berjalan bersama dengan Yesus. Yesus masih bisa berkomunikasi dengan Yesus dengan baik, saudaraku terkasih. Tetapi dengar, mereka juga mengalami masalah dalam hidup mereka, betul? Jadi hari ini kalau kau berpikir, saudaraku terkasih, kau percaya sama Yesus, kau yakin sama Tuhan, lalu kau berpikir kau tidak akan kena masalah dalam kehidupanmu. Dengar, saya mau kasih tahu saudara, kau harus rubah doamu hari ini, saudaraku terkasih. Karena tidak ada, saudaraku terkasih, hidup ini yang tidak mengalami masalah. Tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak punya persoalan. Kalau kau pengen tidak punya masalah dalam kehidupanmu, firman Tuhan catat ada tempat satu. Kau tahu di mana? Jadi kalau kau nggak mau punya masalah lagi, nanti kau pulang ke rumah, kau doa baik-baik sama Tuhan. Jemputlah. Terkasih betul ya? Dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah mau jemput, jangan kau takut, terkasih betul ya? Tiba-tiba setelah kau berdoa, Tuhan jemputlah aku langsung saat masuk, terkasih betul. Aduh tolong ke dokter, jangan, itu udah mau dijemput, terkasih betul ya? Dan setelah itu saudaraku terkasih, kau nggak ngalami masalah lagi. Saudaraku terkasih, kalau kau tinggal di bumi, sekalipun engkau percaya pada Allah, sekalipun engkau berkata ke orang yang beriman besar, saya mau kasih tahu bahwa saudara dengar, kita akan selalu bertemu dengan persoalan dan pergumulan. Tapi sayangnya dalam kehidupan kekristenan kita perhatikan banyak orang Kristen saudara terkasih, ketika kena masalah saudara terkasih, dia mengalami kekecewaan dalam hidup. Betul? Coba lanjut, coba saudara lihat. Badai yang dialami seseorang ketika mereka tidak bisa menangani badainya dengan baik atau memahami badainya dengan baik, biasanya kekecewaan ini timbul. Ada yang kecewa sama dirinya sendiri, kenapa sih aku ini selalu punya masalah, nggak habis-habisnya bersoalan, sudah berdoa, puasa, ibadah, rajin, tapi tetap saja kena masalah. Apa sih yang terjadi dengan diriku? Ada orang yang kena badai, dia kecewa sama keadaannya, saudaraku terkasih. Ini kok aku kere terus, miskin terus, duitnya susah terus, saudara. Ada orang, saudaraku terkasih, kecewa sama keadaan. Ada yang kecewa sama orang lain. Dulu aja waktu saya banyak duit. Dulu aja saya waktu banyak harta. Oh, banyak sekali orang yang merapat dengan saya. Mendekat dengan saya. Begitu saya hancur-hancuran. Bangkrut. Wah, orang langsung tinggalkan saya semuanya. Dia kecewa sama orang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada justru yang kecewa bukan sama orang, sama dirinya, keadaannya, tapi sama Tuhan. Ini yang paling menyedihkan. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja di Jakarta, suatu kasih, mereka ibadah, biasanya ibadahnya 6 kali. Ya. Tapi karena COVID kemarin sudah terkasih, selesai COVID baru-baru mulai mereka ibadah cuma 3 kali. Lalu saya diundang, selesai ibadah pertama, mau masuk ibadah kedua, biasanya sudah terkasih saya dibawa satu ruangan, lalu kita ngobrol-ngobrol di sana. Saudaraku terkasih, lalu mereka cerita sama saya. Mereka bilang, saudara terkasih, ada pengerjanya mereka. Saudara dengar? Pengerja, bukan jemaat biasa. Pengerja. Saudara tahu arti kata pengerja? Pengerja ini, walaupun kita semua statusnya sama di hadapan Tuhan, tapi kalau sudah bicara pengerja, ini secara etika, dia punya level sedikit lebih tinggi daripada jemaat biasa. Walaupun tetap kita bicara kebenaran sama Tuhan, semua sama. Saudara. Tapi kalau sudah bicara pengerja, saudara, ini bicara teladan. Ini bicara tentang sesuatu yang skill hidupnya harusnya lebih tinggi sedikit daripada jemaat. Makanya dia dijadikan pengerja. Jadi pengerja-pengerja di sini, saudara kasih, tahu itu orang-orang yang sudah dipandang sedikit lebih baik. Jadi jangan sampai hidupmu lebih buruk. Saudara kasih, betul ya? Udah pengerja, lebih buruk hidupnya, saudara kasih. Harus sedikit lebih baik, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu mereka bilang, ini pengerja Pak Pendeta. Kemarin masa pandemi, kemarin Pak Pendeta, dia kena COVID. Istrinya kena COVID juga. Istrinya meninggal. Lalu saudaraku terkasih, dia berharap sama gereja, tapi itu gereja kan gereja besar yang jemaatnya ribuan, 5.000-an orang, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, itu gereja kan tentunya fokus kepada banyak jemaatnya. Saudara bisa bayangin, jemaat ada gereja yang jemaatnya 10, 8 kena COVID. Terkasih, betul ya? Ini 5.000-an, pasti yang kena COVID juga ribuan jemaatnya, betul? Artinya gereja fokus kepada banyak orang hari-hari itu. Tapi ini pengerja, saudara terkasih, berharap supaya dirinya diprioritaskan dalam gereja. Gereja tidak mungkin melakukan itu karena semua orang akan mendapat bagian yang sama. Saudaraku terkasih, lalu dia kecewa sama gereja dan akhirnya saudara tahu dia bukan cuma tinggalkan gereja, dia bukan cuma tinggalkan pelayanan, tapi mereka bilang dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, saudara bisa bayangin, saudara kasih,
sekelas pengerja saja ternyata bisa kecewa sama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hal ini, saudara kasih, masalah pergumulan, saudara kasih, bisa membuat orang kecewa sama semua yang ada dalam kehidupan. Tapi hari ini, saudara kasih, firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan kita, dengar baik, selalu ada kebaikan di balik badai yang kita alami dalam kehidupan. Amin. Kalau hari ini kau punya persoalan, pergumulan dalam hidupmu, dengar, saya mau kasih tahu, saudara, selalu ada sesuatu yang indah. Selalu ada kebaikan Allah yang Tuhan ingin tunjukkan lewat kehidupanmu dan yang akan memberkati hidupmu ketika kau lepas dari pergumulan yang kau alami dalam kehidupan. Amin. Saudaraku terkasih, ini yang saya mau bagi buat saudara. Dari murid-murid Tuhan tadi, saudara kasih, saya mau bagi buat saudara paling tidak ada 3 kebaikan yang bisa kau lihat di tengah badai yang kau alami dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau berkata dalam hati, Pak Pendeta, pergumulanku begitu berat. Pak Pendeta, pergumulanku begitu besar. Pak Pendeta, pergumulanku begitu banyak. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, dengar baik. Ada kebaikan di balik badai yang kau alami dalam kehidupanmu. Apa itu? Ini yang saya mau bagi buat saudara. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara. Kebaikan yang pertama yang bisa kau lihat di balik badai yang kau alami dalam kehidupanmu, saudaraku terkasih, mari lihat ayat 38, 39, saudara. Ayat 38 dan 39 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara perhatikan baik-baik. Saudaraku terkasih, saya kasih garis, saya kasih warna kalau nggak biru hijau lah itu, saudara kasih, betul ya? Saya juga nggak tahu itu warna apa, saudara itu. Pokoknya antara itu, beda lah warnanya dengan yang lain. Saudara lihat, saudaraku terkasih, waktu murid-muridnya mengalami badai, mengalami persoalan, mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Dengar, apa kata muridnya sama Yesus? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu kita mengalami badai, persoalan dalam kehidupan kita, seringkali, saudara kasih, kita berpikir dalam hidup kita, Tuhan tidak peduli bagi kita. Betul? Banyak orang Kristen waktu mengalami badai dalam kehidupannya, mereka berpikir kalau Tuhan tidak peduli dalam kehidupannya. Tapi ini saya mau kasih tahu saudara, dengar. Justru yang pertama, ketika engkau mengalami badai dan masalah dalam kehidupanmu, saudaraku terkasih, yang pertama saya mau kasih tahu saudara, justru badai adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan bahwa Allah sangat peduli bagi kita. Kau pengen lihat Allah peduli bagimu atau tidak? Dengar, tempat yang paling tepat untuk membuktikannya adalah badai. Bukan tempat yang lain. Pengen lihat Allah sangat mengasihimu, Allah sangat memperhatikanmu, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Tempat yang paling tepat adalah badai. Saudaraku, badai memang menyakitkan. Tapi semua orang akan mengerti bahwa Tuhan beserta dengan dia ketika dia lepas dari badai. Betul? Betul. Saudaraku terkasih, coba lihat. 2 tahun yang lalu, tahun yang begitu menyeramkan. Covid yang begitu luar biasa, betul? Coba saya mau tanya buat saudara, siapa di sini yang tidak mengalami dampaknya? Ada? Ada? Yang tidak mengalami dampaknya? Saya pikir nggak ada yang berani angkat tangan. Betul? Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya selama Covid kemarin, wah. Kenapa? Karena dia bisnis bidang kesehatan. Dia bilang, oke. Saya bilang begitu. Tapi coba saya tanya sama kau, saya bilang begitu. Kau memang materinya diberkati luar biasa. Tapi saya tanya, emang selama badai kemarin, hidupmu nggak dibatasi? Ya kalau itu dibatasi juga Pak Pendeta. Kita nggak bisa kemana-mana, pakai masker kemana-mana. Pakai masker itu menderita. Ini sekarang ini saya lagi bersuka cita. Kenapa? Karena kalau sekarang saya khotbah sudah bisa buka masker. Dulu waktu masih baru-baru pandemi selesai harus pakai masker. Kita teriak kencang-kencang. Pas hirup udara, saudara, itu masker pengen ikut masuk ke dalam. Saudara, itu. Kadang saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya pingsan di mimbar ini gara-gara masker itu, saudara ya. Kita mau hirup banyak angin yang masuk masker, saudara kasih. Saudaraku terkasih, semua orang dibatasi, semua orang berdampak ketika mengalami badai kemarin, betul? Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta nggak tahu sih, saya waktu badai kemarin, waktu pandemi kemarin, Pak Pendeta saya dipotong gaji saya 50%. Oh, saya 75%. Saya mau kasih tahu saudara, dengar, bukan cuma saudara, saya juga mengalami, saya 100%. Kok bisa 100% Pak Pendeta? Saya ini pendeta karismatik, pendeta pentakosta, pendeta yang hidup oleh iman. Sudah tahu? Apa itu pendeta yang hidup oleh iman, pendeta? Pendeta yang kalau ada imanmu, hiduplah kau. Kalau nggak ada, matilah kau, saudara kasih. Saya hidup dari pelayanan, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, sudah aku terkasih, Tuhan percayakan saya menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah di banyak gereja.
Dulu orang kalau mengundang saya, saudara kasih, dulu ya, sebelum pandemi. Orang kalau mengundang saya tahun 2020 misalnya, lalu dia telepon saya 2019 bulan Juni, saudara kasih, tidak ketemu jadwalnya. Pasti sudah habis, sore sudah full, sore sudah habis, sore sudah tidak ada. Itu bulan Juni. Dulu 2019 yang lalu, waktu saya lihat jadwal saya tahun 2000, dalam hati saya, 2020 ini adalah tahun yang paling diberkati dalam hidup saya. Karena saya lihat jadwal saya banyak sekali, pokoknya planning saya sudah banyak sekali, saudara. Saudaraku terkasih, pokoknya ini tahun-tahun menuai berkat yang luar biasa. Tapi begitu masuk 2020 bulan Maret, gereja lockdown semua, berkat saya juga lockdown, saudara kasih. Habis semua, saudara kasih. Kantor tutup, perusahaan tutup, persekutuan doa tutup, gereja tutup. Tidak ada sama sekali yang boleh mengadakan ibadah. Berkat saya juga tutup semuanya, saudara. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya nggak punya pelayanan daripada saya hidup dari pelayanan. 2 tahun nggak punya pemasukan sama sekali dari pelayanan. Tapi coba saya mau tanya buat saudara, lihat kita lihat saya nggak. Biar lebih jelas, saudara. Kelihatan nggak saya? Kelihatan. Kalau sampai ada orang yang bilang nggak kelihatan, pasti katarak matamu, saudara. Saudaraku terkasih, coba saya mau tanya buat saudara, kira-kira menurut saudara, kalau saudara lihat sekarang saya, kira-kira menurut saudara, cocok nggak saya orang kekurangan? Nggak ada orang yang mungkin berani bilang cocok, betul? Justru selama pandemi kemarin berat badan saya tambah terus, saudara. Berapa tambahnya Pak Pendeta? Saya juga nggak tahu, karena kalau saya timbangan itu jarumnya selalu mentok, saudara, ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu benar-benar sudah mentok atau lebih sebetulnya, cuman nggak bisa lagi ke sana, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus itu hampir 2 tahun saya nggak punya pemasukan, saudara. Tapi dengar, saudaraku terkasih, tahun 2 tahun itu Tuhan itu berkati saya dengan Tuhan. Saya ingat satu kali, saudara, saya lagi di kantor, tiba-tiba ada orang yang bilang saya, Pak Pendeta. Ya kenapa Pak? Dengan siapa ini? Bilang, oh dengan Bapak. Oh ya ada apa? Saya bilang, Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta punya bawahan banyak, para pendeta-pendeta, punya organisasi pelayanan. Saya punya organisasi pelayanan di Jakarta, namanya Chief Price Ministry. Ini ke pelayanan untuk ke kantor-kantor, saudara. Jadi saya membawai pendeta kurang lebih sekitar 34 pendeta di berbagai denominasi. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, lalu mereka bilang sama saya, Pak Pendeta, saya selama pandemi kemarin sudah begitu luar biasa karena usaha saya. Jadi saya mau berbagi buat hamba Tuhan. Saya bingung. Mau yang berkat dia gitu. Karena saya nggak punya kenalan banyak hamba Tuhan. Nah orang kasih tahu nama Pak Pendeta sama saya, makanya saya telepon. Boleh nggak Pak Pendeta minta tolong bagikan berkat ini buat pendeta? Saya bilang boleh. Saya pikir paling berapa lah dikasih. Jadi pikiran saya sengaja, oh boleh. Ya udah kalau gitu saya boleh minta kantor, nomor alamat kantor Pak Pendeta. Saya antar berkat. Oh ya sudah, saya kasih alamat. Tahu waktu dia datang, 1 kantong plastik hitam, uang semua isinya, saudara. Waktu saya lihat dia bawa kantong plastik hitam, saya kira dia bawa gorengan, saudara. Sebetulnya mau kasih buat saya, saudara. Saudaraku terkasih, waktu dia bilang saya mau kasih ini Pak Pendeta, tolong bagi buat hamba. Begitu saya lihat duit semua isinya, saudara. Saudara, waktu saya lihat duit langsung godaan datang, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, hari itu mungkin saya bisa aja, saudara terkasih, sudah iblis godain Bapak, godain juga dibisikin. Saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi tidak. Saudara. Saya telepon semua pendeta, saya bilang siapkan rekening kalian, saya akan transfer karena kita belum bisa. Setelah saya transfer semua, saya bagi rata, saudara, saya transfer semua. Setelah saya transfer, baru saya kepikiran, ya rugi ternyata. Kenapa? Karena uang transfernya kepotong dari bagian saya, saudara, betul ya? Saudaraku, kenapa saya tahunya setelah selesai transfer, saudara, betul ya? Akhirnya bagian saya kepotong, saudara. Tapi nggak apa-apa. Saudara dengar, ini bukti pemeliharaan Allah, bahwa Allah peduli dalam kehidupan kita. Amin. Saudara nggak usah khawatir, saudara. Seperti Elia, di tengah-tengah kebuntuan, tidak tahu dapat berkat dari mana, dapat makan dari mana, dapat minum dari mana. Tapi Tuhan kirim burung gagak untuk menolong kita. Amin. Pak, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, dikirim burung juga kan? Dikirim, tapi burung hantu. Saudara, betul ya? Bukan burung gagak, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara kasih, apa yang indah yang bisa kita lihat di balik badai? Badai adalah tempat yang paling pas untuk engkau melihat bahwa Tuhan sangat peduli. Amin. Hari ini kau masih bertahan hidup melewati 2 tahun kemarin, itu mujizat Tuhan. Ya. Betul? Sudah dengar 2 tahun lalu, saudara kasih, banyak orang yang kelihatan badannya besar, six pack. Kalau saya kan one pack, saudara kasih, betul ya? Six pack, saudara kasih. Sukacitanya luar biasa. Lewat juga kena COVID kemarin. Banyak teman-teman saya yang lewat kemarin. Nah kita
pilek terus, kadang-kadang dingin dikit, alergi, sudah kasih ya. Selamat sampai sekarang. Saudara dengar ini bentuk dari kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang indah di balik ibadah yang bisa kita lihat? Saudara lihat ayat 40 sekarang. Saudara dengar ayat 40, firman Tuhan berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua dengar, badai itu saudara kasih adalah kesempatan yang paling baik untuk melatih diri menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Kebaikan apa yang bisa kau lihat di balik badai? Badai adalah kesempatan yang Tuhan izinkan supaya kau latih dirimu menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat, coba slide-nya dilanjutin. Saudara lihat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 40 tadi saudara kasih dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Tanda tanya. Mengapa kamu tidak percaya? Tanda tanya. Nah, pertanyaan saya sama saudara. Kalau saudara lihat ayat 40 ini, menurut saudara, kira-kira Yesus lagi bertanya atau enggak sebetulnya? Atau lagi ngapain? Grup A, biar cepat. Saudara kasih, lihat. Karena kalau enggak gini lama biasanya. Jemaat itu kalau ditanya, biasanya langsung tunduk. Saudara kasih, lihat. Saudaraku terkasih jadi grup A biar cepat. Menurut saudara, ini Yesus lagi nanya atau bukan? Hah? Lagi apa? Lagi nanya. Oke, grup B sekarang. Gak usah takut. Kalau salah nggak dihukum, benar nggak ada hadiahnya. Saudara, ini Yesus lagi nanya atau bukan menurut saudara? Lagi nanya. Kenapa lagi nanya? Karena ada tanda tanya ya Pak Pendeta. Kita nilai bahasa Indonesia dulu tinggi loh Pak Pendeta. Saudara. Kalau ada tanda tanya di belakangnya, itu artinya lagi nanya. Betul? Saudaraku terkasih, secara letterlet, hurufiah, betul. Tapi sebetulnya, saudara kasih, ini kejadiannya begini. Nanti saudara bisa pikirkan, bisa bayangkan, ini lagi nanya atau bukan. Saudaraku terkasih, ini sama kejadiannya kayak gini. Misalnya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sabar Pak. Ini gara-gara ditanya Yesus ini mau jatuh, saudara kasih. Coba, saudaraku terkasih. Misalnya saudara punya anak kecil, ya, anak kecil, selesai mandi sore, saudara bilang sama anak saudara begini, jangan main di depan ya, karena tadi baru hujan, ntar kok kena becek, ya. Kotor lagi. Oke? Anak saudara bilang, ya Mi. Lalu begitu selesai ngomong begitu, kok pergi ke dapur. Waktu pergi ke dapur, teman-temannya dari luar manggil, friend, main-main. Wah begitu lihat temannya di luar, dia langsung pergi keluar main. Waktu main di luar, bukan cuma kena becek, rupanya dia jatuh ke got. Dan akhirnya kotor semua. Saudara waktu dia jatuh ke got lalu dia bilang, Mami tolong. Lalu saudara dengar itu saudara pergi keluar. Saya mau tanya, kira-kira apa yang pertama sekali kau lakukan biasanya? Coba grup A lagi, grup A. Ya. Jujur aja, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Semua orang biasanya lazimnya melakukan hal yang sama. Ya. Saudara apa yang pertama kali kau lakukan biasanya? Marah, grup B. Ngoceh, saudara. Saya yakin ya, saya perjelas lagi. Marah dan ngoceh mungkin betul, tapi saya perjelas lagi bentuk apa yang dilakukan. Biasanya dia pergi keluar, dia angkat anaknya dari got sambil ditepok-tepok lalu bilang, kenapa tadi main di depan? Kenapa tadi main di depan? Betul tidak? Nah sekarang saya mau tanya saudara, kira-kira itu kau lagi nanya atau lagi ngapain? Hah? Lagi marah, betul? Tahu-tahu percis saudaraku terkasih, kenapa dia main di depan? Betul? Kenapa? Karena ini pasti melanggar apa yang dikatakan mamanya sebelumnya. Saudara dengar, ini sama persis kayak itu. Saudaraku, waktu Yesus dengan tegas berkata, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Dia bukan lagi nanya sebetulnya, karena dia tahu siapa murid-muridnya. Tetapi Yesus lagi menegur dengan kencang. Masa setelah sekian banyak hal, sekian banyak hal yang besar, yang dahsyat, yang kita lewati bersama, yang kau sudah lihat sesuatu yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus, kau masih takut, kau masih tidak percaya. Kira-kira itu maksudnya, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dengar, ketika engkau mengalami masalah pergumulan dalam hidupmu, saudara dengar. Ini adalah tempat sebetulnya yang diizinkan oleh Tuhan, supaya engkau buktikan. Saudara ingat firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Nah saya mau tanya, bersukacita senantiasa itu artinya apa? Artinya apa? Semua hal kita harus bersukacita, betul? Kenapa dia bilang bersukacitalah senantiasa? Karena bersukacita itu gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang benar.
Nah karena itu gaya hidup kita, Tuhan mau supaya kita bersuka cita. Jangan cuma karena kau dapat berkat. Jangan karena cuma kau dapat sesuatu yang baik dalam hidupmu. Tetapi karena itu gaya hidup, waktu kau menderita, waktu kau punya persoalan, waktu kau punya masalah dalam kehidupanmu, harusnya kau tetap bersuka cita. Itu yang Tuhan maksud, makanya dia izinkan badai terjadi dalam hidupmu. Supaya kau jangan menjadi orang percaya karena kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi percaya itu harus menjadi gaya hidup kita. Hidup kita ini loh. Itu yang kita alami dalam hidup kita. Makanya saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata dalam Korintus, persoalan-persoalan yang kau alami itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Saudara tahu kenapa dia bilang begitu? Karena Tuhan tahu, saudaraku terkasih, sekalipun kau mengalami pergumulan yang begitu berat, Tuhan akan tetap tolong saudara. Dan tidak akan membiarkan kau binasa karena pergumulan itu. Tuhan mau kau tunjukkan hidup kekristenanmu di tengah badai saat ini. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, keadaan sulit akan memaksa setiap orang menunjukkan kualitas hidupnya. Kau pengen tahu siapa teman-teman sejati dalam kehidupanmu? Lihat teman-temanmu di masa kau sulit. Kalau di masa kita kaya, banyak duit, banyak teman kita, betul? Apalagi bilang, yuk ngopi. Nah, mereka tahu itu pasti yang bayarin. Ngikut semua, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi waktu kau punya persoalan, pergumulan dalam hidupmu, masih ada orang bilang, gimana tuh? Kita ketemu yuk. Aduh, saya lagi susah ini. Ya enggak apa-apa. Orang nggak mau ajak ketemu kok bicara susah. Saudara, ini teman yang benar, ini teman yang benar, saudara. Tapi kalau teman-teman tinggalkan engkau, saudara terkasih, ketika engkau mengalami persoalan dalam hidup, itu bukan teman. Itu partisipan. Saudara. Loh, dalam gereja juga begitu, betul? Saudara dengar, yang dibilang jemaat yang sesungguhnya itu adalah jemaat yang ada tetap di gereja di dalam masa susah dan senang. Jangan cuma gereja besar, luar biasa, megah, pulang dapat sembako, baru kau datang ke situ. Begitu tidak ada sembako, kau pergi ke tempat lain. Saya mau kasih tahu saudara, dengar baik. Kau bukan jemaat. Tuhan itu mau kita jadi jemaat, bertumbuh di dalam segala sesuatu. Amin. Sama kayak ini. Waktu mengalami badai yang besar, di tempat itulah kau tunjukkan siapa dirimu. Kesulitan akan menjadi tempat untuk menunjukkan kualitas kita. Saya pernah nonton berita, saya pernah nonton berita waktu itu, saya ingat tahun 98. Pas lagi kerusuhan, rumah dibakar-bakar, ada seorang yang karena rumahnya juga terbakar, dia kebingungan mau melarikan apa dari rumahnya yang paling berharga. Akhirnya dia lihat itu TV flat dia. Kalau tahu TV flat dulu bukan TV flat kita sekarang. TV flat kita sekarang tipis, betul? Kalau yang dulu namanya aja flat, tetap aja tebal, saudara, betul ya? Bahkan ada lemarinya di bawah, betul? Saudaraku, itu TV flat zaman itu, saudara. Tapi dengar, itu nenek karena dia tahu saudara itu paling berharga dalam hidupnya, dia angkat itu, saudara. Dia bawa lari keluar. Begitu selesai itu kebakaran, ternyata rumahnya nggak kebakar, mau masukin lagi, nggak kuat lagi dia, saudara. Orang tanya, loh kenapa tadi keluarin bisa, masukin nggak bisa? Karena keadaan sulit akan mengeluarkan kualitas hidupmu yang lebih. Saudara, kau jangan takut mengalami keadaan sulit. Justru dalam keadaan sulit itulah kau akan terlihat siapa. Amin. Saya saudaraku terkasih 2020 kemarin, saudara terkasih. Jadi kita diberkati luar biasa, penderitaan begitu luar biasa, saudara. Lalu saudara terkasih, tapi kami diberkati dengan seorang anak lagi. Puji Tuhan. Jadi 2020 anak kami lahir, saudara terkasih. Tapi ini saya pastikan bukan korban lockdown. Bukan, saudara terkasih, betul ya? Gara-gara lockdown jadi punya anak lagi. Enggak, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, bulan Februari istri saya didapati hamil, kami senang sekali, saudara terkasih. Dan saudaraku terkasih, di samping rasa senang yang luar biasa, sebetulnya ada rasa khawatir yang besar. Khawatir apa Pak Pendeta? Karena ini sebetulnya bukan anak kami yang kedua, saudara. Ini anak kami yang ketiga. Anak saya yang pertama sekarang usianya 13 tahun, naik kelas 3 SMP, saudara terkasih. Lalu anak yang kedua, waktu itu meninggal 8 bulan dalam kandungan karena istri saya kena preeklamsia. Preeklamsia ini sejenis penyakit kandungan yang langka, tidak semua orang mengalaminya, saudara. Tapi saudaraku terkasih, ketika orang mengalaminya, tandanya adalah tensinya akan tinggi sekali.
Dulu istri saya tensinya itu 220 per 120, 230, begitu terus tensi. Dulu kita sudah terkasih paksain terus terkasih, tapi akhirnya 8 bulan waktu cek ke dokter rupanya anak saya meninggal. Saudaraku terkasih, lalu waktu anak saya yang kedua lahir, dokter pesan sama kami. Pesan yang pertama adalah kalau bisa tidak usah punya anak lagi, karena ini biasanya berulang. Yang kedua, kalaupun harus punya anak lagi, dokter bilang tolong caranya yang terlalu cepat, takut terlalu cepat untuk mengalami hal yang baru. Lalu dokter yang ketiga, tolong istri dijaga kesehatan, karena biasanya akan sangat menentukan preeksistensinya. Saudaraku terkasih, akhirnya 3 hal itu kita penuhi. Saudaraku terkasih, 2, yang pertama nggak kita penuhi karena punya anak lagi, saudara betul ya. Saudaraku terkasih, yang pertama nggak kita penuhi, saudara. Akhirnya saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan istri saya hamil, saya pikir dua-duanya tercapai. Yang pertama jaraknya jauh, 6 tahun kemudian. Jadi 2009 anak saya pertama, 2014 anak kedua, 2020 anak yang ketiga. Berarti 6 tahun dari anak yang kedua, saudara. Saudaraku terkasih, syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua, istri saya juga saya fitness waktu itu setiap hari. Saya juga fitness, cuman nggak kurus-kurus saja, saudara betul ya. Karena selesai fitness makan bakmi, saudara. Selesai fitness nasi goreng babi, saudara betul ya. Jadi keluar kalori 15, saudara kasih masuk 600, saudara betul. Karena di fitness pun saudara kasih bukannya banyak olahraga, banyak ngobrol sama orang saja. Kalau orang tanya kenapa ngobrol Pak, pengincilan, saudara kasih itu ya. Saudaraku terkasih, jadi akhirnya saudara kasih body nggak berkurang-kurang gini-gini terus, saudara. Saudaraku terkasih, tapi kita pikir berarti istri saya sudah oke tadinya, saudara kasih. Tapi akhirnya ternyata saudara terkasih, baru 2 bulan dalam kandungan istri saya sudah pendarahan. Saudara tahu ini masa pandemi, tidak punya pemasukan sama sekali. Orang kalau hamil itu ke dokter 1 kali saja, saudara. Kalau misalnya hamilnya sehat bisa ke bidan, yang bayarnya cuma 10, 20, 30, 40, 50 ribu, saudara. Tapi kalau sudah bermasalah seperti begini, tidak mungkin bidan pegang. Kami harus ke dokter yang pintar dan spesialis. Sekali ke dokter, saudara kasih bisa 1,5, 1,7. Dan saudara dengar waktu istri saya hamil, 1 bulan kami bisa ke dokter 5 sampai 6 kali. Setiap bulan, karena sudah pendarahan ke dokter, pendarahan ke dokter, pendarahan ke dokter. Saudaraku terkasih, baru 2 bulan, cuma saya tanya sama dokter, tapi anak saya bagaimana keadaan? Anak bapak sih masih oke, kalau gitu lanjut. Karena kita pikir yang dulu sudah diambil, yang ini kita pertahankan habis-habisan. Lalu saudaraku terkasih, masuk 4 bulan, dokter bilang sama kami, sorry Pak, ini ternyata sudah terjadi gangguan. Maksudnya apa dok? Suplai makanan ke anak bapak sudah terganggu karena tensi. Lalu bagaimana keadaan anak saya dok? Anak bapak sudah oke, kalau gitu lanjut. Lanjut terus, terkasih kita jaga terus. Pokoknya kalau perlu tiap hari ke dokter nggak apa-apa, habis-habisan. Terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, baru masuk 6 bulan, wah, saya pendarahan luar biasa. Dan kami belum 6 bulan, masih 5 bulan berapa minggu, 2 minggu kan saja. Jadi saya pendarahan luar biasa, selalu terkasih, dan kami ditolak 5 rumah sakit kelima waktu pergi ke Hermina Kalideres, kalau sudah tahu daerah sana saja, dari Hermina dan Mogot, terkasih begitu kami masuk di saudara, dokternya USG langsung angkat tangan. Dia bilang kita nggak bisa. Kenapa? Karena air ketuban sudah habis. Lalu saya tanya, ketuban dok, pakai botol atau apa? Dokter bilang, ini bukan atap, saudara. Betul ya? Lalu kenapa air ketuban habis, kenapa gitu dok? Saya baru dikasih tahu dokter, ternyata kalau usia kandungan 5 bulan ke atas, itu air ketuban itu datangnya dari susunya si anak. Jadi karena anak bapak suplai makanannya kurang, dia tidak susu dan air ketuban. Saudaraku terkasih, lalu saya bilang kepada dokter, lalu saya kasih dokter bilang, coba cari sakit itu. Dok, saya ini nggak ngerti kalau rumah sakit itu ada grade-nya. Selama ini saya pikir rumah sakit aja, saudara. Tolong kasih tahu saya, yang mana rumah sakit grade A, biar saya pergi sekarang. Lalu dokter bilang, Pak Pendeta, coba pergi ke Harapan. Nah, dia tunjuk Harapan kita, rumah sakit negeri, saya kasih yang grade-nya A, langsung saya bawa istri saya sama anak saya dalam grade. Begitu sampai di sana langsung opnam, saudara. Kita nggak ditangani sama dokter anak atau dokter kandungan biasa, tapi dokter feto maternal, kandungan yang bermasalah, saudara. Langsung ditangani, langsung opnam, saudara. Di akhir-akhir opnamnya dokter panggil saya, saudara. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya mau usul sama Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta. Dia bilang, pada usul apa? Pak Pendeta. Dulu kan anak yang kedua diusahakan terus gagal. Nah ini saya mau usul metode yang baru. Metode apa dong? Gimana kalau misalnya Pak Pendeta, anak Pak Pendeta ini kita besar di luar. Di luar. Dia kan belum 6 bulan hari itu sekali.
Belum 6 bulan gimana besar uang? Saya bilang, ya kalau Pak Pendeta oke, hari ini kita besar. Kita keluarin masuk. Begitu dengar kata itu, di pikiran saya langsung muncul pergumulan baru, saudara. Pergumulan tadi saya pertama adalah istri saya sehat, anak saya sehat. Begitu dengar kata itu, ini pergumulan yang besar, masalah biaya. Mana nggak ada pelayanan, pemasukan nggak punya, tiba-tiba ditawarin nicu, saudaraku terkasih. Kita semua tahu nicu itu adalah biaya yang begitu besar. Lalu saya bilang sama dokter, oke gini saja. Coba saya mau tanya. Saya mau mengukur kekuatan saya. Dok, kalau anak saya masuk nicu, berapa biaya nicu? Nah, dokter bilang, terlalu mahal lah Pendeta. Cuma 5 sampai 15 juta saja. Oh, dalam hati saya itu mah masih banyak uang saya kalau segitu, masih cukup saudara. Dokter bilang, ya itu 1 hari saudara. Oh, ternyata itu biaya 1 hari. 1 hari itu biayanya 5 sampai 15 juta saudara. Lalu saya bilang, dok, kalau 5 sampai 15 juta saya tanya lagi. Kalau anaknya dia berapa lama? Dokter dengan santai bilang, kalau sekarang misalnya 6 bulan, lahir 9 bulan, ya 3 bulan lagi saudara. Saudara bisa bayangin 3 bulan itu 90 hari saudara. Kalau kita ambil tengahnya saja 10 juta saudara, kali 90 hari itu 900 juta. Saudaraku terkasih waktu saya dengar 900 juta langsung lemas saya saudara. Dalam hati saya dari mana uang ke situ. Lalu dokter bilang begini sama saya, Pak Pendeta, tapi saya mau tahu Pak Pendeta. Lagi penuh semuanya dalam masa yang penting. Waktu itu kan lagi parah-parahnya juga itu mati orang ribuan waktu itu lagi. Kalau Pak Pendeta mau kebetulan hari ini 01. Kalau besok saya nggak akan jawab. Boleh saya ngomong dulu nggak sama itu? Oh memang harus ngomong. Saya cuma ngasih tahu Pak Pendeta saja. Dalam hati ini dokter lagi ngasih tahu atau ngancam sebetulnya sebetulnya. Saudaraku terkasih, ya udah Pak Pendeta pergi dulu ke kamar sebentar, nanti cepat datang sama saya, kasih tahu keputusan. Saya pergi ke kamar, terkasih, saya bilang sama istri, bukan lagi nego, tapi saya bilang, sudahlah, apa? Kalau perlu rumah kita jual, mobil kita jual, kalau perlu kita jual semua, supaya kita perjuangkan anak kita. Karena saya yakin setelah ini nggak mungkin lagi bisa, ini yang terakhir, saudaraku terkasih, lalu saya bilang, terserah Pak Pendeta. Balik lagi ke dokter, saya bilang, dokter, oke, kami oke. Akhirnya dokter bilang, oke, tanda tangan. Saya tanda tangan, banyak sekali. Ada kali 13, saya tanda tangan itu. Ya, tulis tanda tangan. Artinya apa? Setelah ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab saya. Kalau ada apa-apa, itu karena tanggung jawab saya, bukan lagi tanggung jawab rumah sakit. Begitu selesai tanda tangan, kasih dia telepon ke kamar, dia bilang bawa itu anak ke dalam. Bawa itu istrinya, ibu ke ruang operasi. Istri saya langsung dibawa ke ruang operasi, saya dipanggil, saya kasih untuk doain. Saya doa sebentar, lalu saya disuruh keluar, saya tunggu di luar, enggak lama, 15 menit saja. Anak saya keluar, dibawa dari ruangan. Waktu itu di dalam tabung, dibungkus plastik hitam. Saya bilang, itu kenapa anak saya udah kayak gorengan begitu, saya bilang. Bungkus pakai, udah Pak Pendeta lihat saja, orang dia mau nunjukin anak saya itu perempuan. Pokoknya begitu lihat, jangan lama-lama, karena dia nggak boleh lama-lama di luar. Begitu lihat, tutup lagi, dia bawa pergi. Maka lahirlah anak saya itu. Beratnya cuma 900 gram. Tahu 900 gram? Pernah beli gula sekilo? Lebih ringan dari itu dia. Lebih ringan dari gula sekilo. Karena kalau gula sekilo kita lempar-lempar kan? Oh, anak saya bisa digelinding malah. Saking ringannya. Saudaraku terkasih, lahirlah dia. Panjangnya cuma 30 cm dari kaki sampai kepala. Pernah lihat penggaris anak saudara yang 30 cm? Nah, sepanjang itulah dia, saudaraku terkasih. Lahirlah dia, saudara. Dengan selang di mana-mana, selang di hidung, selang di mulut. Kalau nggak salah waktu itu ada juga di sini, lalu juga ada di kaki, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, waktu lihat foto ini pertama sekali, kita nggak boleh dikasih banyak-banyak foto, saudara, karena waktu itu masa pandemi, jenguk aja pun tidak, lihat pun tidak boleh, saudara. Cuman waktu pertama kali saya itu lihat, lalu foto ini, saudara. Lalu saudaraku terkasih dikasih foto ini, saya bilang sama dokter itu kenapa kok selangnya gede banget, begitu kayak sudah selang suci, saudara. Dokter bilang bukan gede, dia bilang itu anak bapak yang kekecilan, makanya gede, selang kelihatan kegede. Dia bilang gitu, saudara. Oh gitu ya, saya bilang. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya lahirlah dia. Kami cuma bisa berharap dan berseru pada saya. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya dokter, saudara. Saya S3, tapi bukan dokter. Ya, saudaraku terkasih, kita nggak tahu kesehatan, kita nggak tahu tentang anak yang prematur seperti begitu. Kita cuma bisa berlutut berdoa. Istri saya 3 hari sudah sehat, sudah bisa dibawa pulang ke tapi hati tetap tidak. Kami hanya datang ke rumah sakit kalau dipanggil sama dokter. Tolong datang ke rumah sakit, beli obat ini,
beli, kasih ke dokter, enggak ketemu anak, kasih ke dokter, pulang lagi. Tolong kalau ada ASI, saya kasih, dia bilang kalau ada ASI tolong antar ke rumah sakit. Kalau enggak kita kasih susu yang ini, susu yang lain, saya kasih susu susu kaleng atau apa segala macam. Jadi kalau ada ASI tolong antar. Jadi kalau saya ada ASI saya antar, saudara. Maksudnya ASI istri bukan ASI saya. ASI istri saya antar, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Jadi itu saja, saudara. Tidak bisa ketemu sama sekali, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Kita hanya berserah berupa Tuhan. Kita cuma berserah. Kalau Tuhan sanggup, dia pasti akan kemuliaan bagi kami. Kami cuma berserah sama Allah. Kalau ini untuk kemuliaan Allah, kami yakin Tuhan akan tolong dengan luar biasa. Akhirnya Tuhan tunjukkan kedahsyatannya yang hebat. Tuhan kasih respon. Gak jadi 90 hari, jadi 45 hari saja. Setelah 45 hari dokter telepon saya, Pak datang ke rumah sakit, saya belajar anak. Bagaimana merawat anak prematur. Saya pikir dalam hati anak saya sudah 3 kilo kali beratnya. Makanya kita dipanggil sedengan. Waktu lihat pertama sekali saya kaget juga, bukan 3 kilo tapi 1,4 kilo. Sedengan itu cuma naik 500 gram saja. Saudaraku terkasih, kita dikasih tahu cara merawat anak. Dia kalau buang air minta maaf, terkasih, dia nggak boleh ngeden karena bagian dalamnya kan belum terlalu sempurna. Jadi kita harus bantu pakai elang. Dia ajarin caranya. Lalu saya melihat itu juga nggak sampai hati. Anak kecil begini dia obok-obok seperti begitu, saudara. Makan dia juga belum bisa nelan, jadi kita harus masukin lewat hidung, saudara, kasih selang itu, saudara. Pokoknya itu dia ajarin satu dalam hati saya. Dalam hati saya waktu itu, Tuhan, kalau bisa ketuk hati dokter itu biar begini saja dia sampai gede, saudara itu. Nanti kalau sudah bisa jalan saya bawa pulang, saudara. Tapi nggak bisa karena katanya nipu padat sekali, orang banyak butuh nipu, jadi harus cepat-cepat keluar. Akhirnya saudara kami bawa pulang perawat. Yang dahsyat, yang pertama, anak saya selalu kita kasih Tuhan tolong sampai sembuh. Yang kedua selalu kita kasih biaya yang betul. Tuhan buka jalan, ini banyak burung gagak. Kalau Elia cuma satu burung gagak, saya banyak waktu itu datang. Saudaraku terkasih untuk ini bayar ini segala keperluan. Saya nggak jadi jual mobil, saya nggak jadi jual rumah. Saudaraku terkasih, Tuhan cukupkan semua. Dan kami rawat anak kami dengan luar biasa. Nah, tolong ini anak saya sekarang, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini foto tahun 2021, saudara. Beratnya 7,3 kg, sekarang beratnya sudah 8, berapa, saudara itu, dan panjangnya sudah 74, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, ini dia sekarang, waduh, pokoknya saya kalau nelpon, kalau sudah video call, saya bilang dadah, enggak mau, saudara lihat. Saudaraku terkasih, pintar sekali, luar biasa ini anak, cerdas sekali, sampai berbantu dokter, saudara kasih bilang, ini anak cerdas sekali, sudah bisa nyanyi, umur 1,8, ngomong saudara kasih sudah enggak mama minum, bukan begitu, ngomong jelas, makan, minum, jalan, jajan, semua jelas saudara kasih, jalan juga luar biasa. Tuhan tolong dia dengan luar biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini anak saya cuma badannya saja yang kecil, saudara kasih. Sampai dokter bilang tadi, bapak mamanya gede, kenapa anaknya kecil, saudara lihat? Saudara cuma dokter bilang tapi nanti ini akan bertumbuh karena sudah dicek semua mata. Saudara punya anak prematur seperti begini, ini anak mahal, saya bilang benar. Karena begitu keluar dari rumah sakit, kami harus datang ke dokter minimal 3 hari sekali, saudara. Harus cek paru-paru, mata, jantung, telinga, otak, semua dicek. Sampai umurnya waktu itu kalau nggak salah saya 8 bulan, saudara. Kami dapat yang luar biasa. Tuhan sediakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, maka dengar ketika kau mengalami masalah dalam kehidupanmu, kau nggak usah khawatir harusnya. Karena inilah tempatnya untuk menunjukkan kualitas hidupmu yang sebetulnya. Amin. Kau harusnya menjadikan masalah pergumulan adalah tempat untuk membuktikan bahwa kau tetap percaya pada Allah. Karena kau yakin Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, yang kedua, masalah adalah tempat untuk engkau bisa membuktikan bahwa engkau menjadi orang yang sungguh percaya pada Tuhan. Amin. Yang ketiga dan terakhir, saudara terkasih. Terakhir, saudara kasih. Saya kalau khotbah terakhir suara saya kencang biasanya, saudara ya. Karena saya percaya kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi, saudara itu. Pendeta kalau sudah bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara ya. Yang tadi sudah mulai buta, sudah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi, saudara. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara ya. Yang terakhir ayat 41, saudara dengar.
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara dengar. Saudaraku terkasih, yang ketiga, apa hal baik yang bisa kita lihat di balik badai? Yang ketiga adalah badai adalah kesempatan yang baik untuk mengenal dan mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Coba saya mau tanya buat saudara, siapa kira-kira yang paling terhati dengan tegak lantang berkata Tuhan itu penyembuh? Apakah orang yang melihat orang lain disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizat, atau orang yang mendengar kisah kesaksian orang lain disembuhkan oleh Tuhan dengan dahsyat, atau orang yang sakit lalu disembuhkan Tuhan dengan dahsyat? Kira-kira siapa yang paling berani? Pasti yang mengalami. Betul? Betul saudara ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengar waktu kau diizinkan Allah mengalami pergumulan dalam hidupmu. Dengar, apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan. Tuhan selalu punya sesuatu rencana yang indah dalam hidup. Amin. Coba saudara lihat, saudaraku terkasih, ayat firman Tuhan yang bilang saudara terkasih, pergumulan-pergumulan yang kau alami, masalah-masalah yang kau alami adalah persoalan yang biasa. Sebab Allah setia, Dia tidak akan membiarkan engkau dicobai. Betul? Dan kalimat terakhir dari ayat itu adalah, kalau engkau dicobai, Dia akan memberi engkau jalan keluar. Saudaraku terkasih, waktu lihat ayat itu, orang pernah nanya begini sama saya, bilang begini, Pak Pendeta, itu ayat itu menurut saya agak lucu, Pak Pendeta. Kenapa? Itu Pak Pendeta lihat, itu kayak sampai kurang kerjaan katanya. Maksudnya gimana? Nah itu, Tuhan izinkan kita kena masalah, tapi Dia juga yang kasih jalan keluar. Coba saudara kita bayangkan. Tuhan izinkan kita kena masalah, tapi ujung-ujungnya waktu kita sudah tidak apa-apa, sudah tidak bisa lakukan apa-apa, sudah menyerah, sudah kasih. Tuhan juga yang kasih jalan keluarnya. Loh, kalau misalnya Tuhan yang kasih jalan keluarnya, Pak Pendeta, kenapa sekalian aja jangan dikasih masalah? Kan tahu juga ujung-ujungnya juga tidak mengalami masalah. Kan kayak kurang kerjaan kan? Kalau kau ada berpikir begitu, saya mau kasih tahu, saudara dengar, kau yang kurang kerjaan. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengar. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa kurang kerjaan? Nih dengar, saya mau kasih tahu, saudara. Dengar baik. Kadangkala ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kau pahami dengan baik dan benar dalam kehidupanmu kalau kau tidak mengalami. Dengar sekali lagi. Ada banyak hal dalam hidup ini, saudara, yang tidak bisa kau mengerti dengan benar kalau kau tidak mengalami. Maka waktu Tuhan izinkan kau mengalami masalah pergumulan dalam hidupmu, dengar, Tuhan bukan jahat. Tuhan tidak sedang menghukum engkau, bukan. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang tidak pernah bisa kau pahami kalau kau tidak mengalami. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kepercayaan seseorang akan menjadi kuat dan teguh ketika mereka mengalami sesuatu yang sulit mereka percaya dalam hidup. Saudara lihat, kau akan menjadi sangat percaya kalau engkau mengalami sesuatu yang sulit engkau percaya. Betul ya? Kalau yang gampang kita percaya mah nggak usah pikir panjang, saudara kasih. Kita langsung bilang yes, saya tahu. Kenapa? Karena gampang dipercaya, gampang dipahami. Tapi kalau kau mengalami yang sulit engkau percaya, di situ engkau mengalami peningkatan kepercayaan. Maka hari ini saudaraku terkasih, persoalan pergumulanmu adalah tempat yang Tuhan izinkan untuk engkau meningkatkan keyakinan dan pengenalan bahwa Tuhan berkuasa atas segala. Saya ingat satu kali saudara terkasih, saya sudah nggak tahu saya dapat berkat dari mana, saudara. Kenapa saudara terkasih? Karena ya pandemi yang begitu luar biasa kemarin. Tapi juga ada satu orang pagi-pagi cerita. Waktu saya pergi ke Kalimantan, saudara terkasih, karena di sana susah signal, saudara terkasih. Video bangun pagi, saya lihat ada WhatsApp, ada foto masuk, saudara terkasih. Foto, tapi karena di sana signal susah, fotonya nggak muncul, saudara. Jadi saya harus pergi dulu cari ke tempat yang ada signal, saudara terkasih. Baru bisa ditekan, baru muncul fotonya, saudara. Saudaraku terkasih, begitu saya lihat, ternyata yang dikirim bukti transfer, saudara. Saudaraku waktu saya lihat, wah ini siapa yang transfer? Lalu saya lihat nomor rekening, betul nomor rekening saya, saudara. Lalu saudara terkasih, saya WA balik ya, saya bilang, shalom Bapak, Ibu, ini dengan siapa saya, dan ini apa yang ditransferi buat saya. Apakah salah transfer? Kalau salah biar saya kembalikan, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu ibu itu balas, dia bilang, aduh shalom Pak Pendeta, sorry lupa kasih tahu. Ini saya dengan ibu itu. Oh ya ibu, gimana kabar? Karena saya nggak tahu ibu mana itu sebetulnya, saudara ya. Saya bilang, ibu gimana kabar? Oh baik Pak Pendeta. Ibu kenal saya di mana? Dapat nomor handphone saya di mana? Bahkan sampai tahu nomor rekening saya, saudara. Padahal saya nggak kenal dengan dia, saudara. Dia bilang, oh Pak Pendeta, saya jemaat gereja ini, Pak Pendeta. Oh gitu. Dia sering lihat saya
saya nggak pernah ngomong sama dia, nggak pernah tahu dia. Ya saudara khotbah di gereja yang jemaatnya 1000, saudara kita ya. Mereka kenal kita karena kita berdiri di depan sendiri. Nah, mereka tidak pernah saya kenal, saudara. Tapi ternyata saudara firman yang tertanam dalam hidup mereka, saudara ternyata terbuat. Lalu dia bilang, Pak Pendeta itu ceritanya suami saya diberkati hanya Pak Pendeta selama tahun. Jadi kami bernasar Pak Pendeta, pengen bagi-bagi berkat buat Pak Pendeta. Nah waktu kami sepakat, saya ingat Pak Pendeta. Sudah, wah senang sekali. Kenapa? Karena malaikat ingat sama saya. Sudah, sampai kasih tahu sama ibu itu, sudah. Saudaraku terkasih lalu bilang, nah waktu saya ingat Pak Pendeta, lalu saya ngomong sama suami, nah akhirnya kami kirim sebagian buat Pak Pendeta. Hampir saya mau tanya, kenapa sebagian? Betul ya? Cuman saya takut tadi bilang ini pendeta atau perampok, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama sebagian aja udah banyak, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia bilang, oh begitu terima kasih ya Ibu. Saudara, saya nggak kenal dengan dia. Saya nggak pernah ngobrol dengan dia. Tapi dengar, kalau Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, keadaan yang tidak pernah kau pahami pun bisa kau pahami dengan baik karena dia yang bekerja. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih hari ini badai apapun yang kau alami dalam hidupmu, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah menjadi imanmu kecil, imanmu hilang karena kau mengalami sesuatu yang tidak pernah kau mengerti dalam hidup. Justru waktu kau mengalami badai dan persoalan, ini adalah tempat yang pertama. Yang kedua, untuk engkau bisa membuktikan seberapa besar kualitas iman dan kepercayaanmu yang kau punya kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk tempat membuktikan kalau Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita luar biasa. Yuk bangkit berdiri, saudara kita kasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan pujian tadi, saudara kasih, lingkupiku dengan sayap. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan berkarya dengan luar biasa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku transfer Kau Allahku. Sekali lagi kita katakan pujian dengan segenap hati, bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Oh naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu, dalam kuasa. Oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku transfer Kau Allah di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku transfer Kau Allah. Biar musik dengan lembut menaikkan pujian. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan.
Kadangkala ketika kita mengalami badai persoalan dalam hidup kita, kita suka tidak mengerti kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita merasa bahwa hidup ini kok berantakan. Padahal saya berdoa, saya berserah pada Allah, saya berseru sama Tuhan. Tapi kok saya kayaknya tidak mengerti apa yang sedang saya alami dalam hidup saya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kau harus mengerti bahwa dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sama seperti orang yang sedang merenda, menyulam, saudaraku terkasih. Saudara pernah lihat orang menyulam? Menyulam itu biasanya yang kerjain nenek-nenek, betul ya? Saudaraku terkasih, orang kalau menyulam kita lihat dari depan, saudara. Kita bisa lihat sisi belakangnya. Tapi waktu kita lihat sisi belakangnya berantakan. Apalagi kalau sulamannya sudah dari beberapa benang, warna benang. Betul ya? Rusak kelihatan. Tapi saudara tahu ketika sulaman itu selesai, ketika hasilnya bagus, tidak sedikit orang yang berani bayar mahal dengan sulaman itu. Untuk sulaman itu. Saudara, dalam hidup ini juga begitu. Kadang-kadang waktu kita lihat hidup kita berantakan, kadang-kadang waktu kita lihat hidup kita susah, kadang-kadang waktu kita lihat hidup kita punya banyak persoalan. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin kau lihatnya dari belakang. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menyulam, merenda sesuatu yang indah dalam hidup kita. Untuk itu hari ini mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Mari hari ini kita bawa hati kita untuk berpikir tulus. Untuk bisa melihat dengan tulus bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat bagi kita. Tuhan itu selalu baik dan sedang menyulam sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Dan kau harus percaya setelah badai, setelah hujan deras selalu ada pelangi yang indah. Setelah gelap selalu ada terang yang luar biasa. Dan hari ini saudaraku terkasih, semua kita yang percaya pada Tuhan akan mengalami hal yang sama, saudara. Untuk itu hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, saudaraku terkasih. Kalau hari ini kau berkata, Pak, pergumulan saya begitu banyak, begitu besar. Hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupku. Dan aku terima sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Aku akan diberkati Tuhan. Aku akan menjadi luar biasa. Imanku akan besar, kekuatanku akan luar biasa. Dan aku akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupku. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, saudara. Tapi kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, pergumulanku begitu berat, pergumulanku begitu luar biasa, saya rindu dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan, berseru sama Tuhan, percaya sama Dia. Dengan yakin katakan, Tuhan aku percaya kepadamu, aku terima mujizatmu yang luar biasa. Bapak, engkau melihat tangan-tanganmu yang anak-anakmu yang terangkat Tuhan. Hari ini mereka percaya, mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka sedang percaya Tuhan sedang melingkupi mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kalau hari ini mereka punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong jemaatmu dengan luar biasa. Kalau mereka sakit disembuhkan dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kalau mereka punya masalah pergumulan ekonomi, hamba berdoa apa yang dikerjakan oleh tangan anak-Mu Tuhan dibuat berhasil, dibuat berhasil, dibuat beruntung dalam hidup mereka, Bapa. Kalau mereka punya masalah keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus, keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hari ini kami akan melihat di balik badai sesuatu yang indah, sesuatu yang besar akan kami terima dalam hidup kami. Karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya kamilah umat-umat pemenang. Kamilah umat-umat yang luar biasa. Kamilah umat-umat yang akan menerima kemenangan dari Tuhan. Engkau Allah kami dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di saat badai, di saat badai bergelora, bergelora.
pada kehidupan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman ini menjadi preman buat hidup kami Tuhan. Kami kuat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Pastor Samuel yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman ini boleh meneguhkan setiap kita, amin. Kami GBI Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Saudara Adam. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung dengan kami setiap hari Minggu jam 10 pagi dan 5 sore. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Shalom warga kerajaan Allah, bersama saya Gian, newcaster Anda minggu ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan seputar GBI Rock Jambi. Kingdom Celebration diadakan sebanyak 2 kali, ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 5 sore, masing-masing ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak Tommy maupun Bapak Adit pada nomor berikut ini. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dengan Kingdom Messianic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asar. Call center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pelayanan pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news kita minggu ini. Saya Gian undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, demikian firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya mengundang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus.
Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Kami bawa dengan sukacita. Mari yang bersukacita katakan amin. Syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami menghadapi masalah-masalah, menghadapi badai-badai percobaan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang mengangkat kami, Tuhan Yesus yang memegang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat kami buat bangsa Indonesia. Kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia. Nama Tuhan ditinggikan di bangsa Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan di bangsa Indonesia. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke ada nama Tuhan yang berkuasa. Dari pulau-pulau yang ada di Indonesia ada nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa Indonesia ada di dalam telapak tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jagai selalu, Tuhan Yesus sayangi selalu, dan Tuhan Yesus cintai selalu bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia, bangsa yang nantinya akan Engkau kuatkan Tuhan, bangsa yang akan Engkau menangkan Tuhan Yesus, bangsa yang meninggikan nama-Mu selalu Tuhan, dan bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah yang Kau berikan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami Tuhan. Kami berdoa buat jalannya roda pemerintahan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kuasa kerajaan sorga hadir. Kuasa kerajaan sorga nyata di pemerintahan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hal-hal yang diambil untuk negara kami ini Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang ada, semuanya berasal daripada Tuhan. Kami percaya pemimpin negara yang saat ini ada, segenap kabinet yang ada juga semua berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan akan dimenangkan, bangsa kami akan dikuatkan, pemerintahan kami akan berjalan dengan baik karena ada kuasa kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat perekonomian negara kami Tuhan. Kami berdoa buat sosial budaya negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk kerukunan antar umat beragama di negara kami. Kami berdoa untuk keberagaman suku dan budaya di negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Di dalam nama tangan Tuhan Yesus, segala hal yang terbaik Engkau nyatakan. Engkau jauhkan daripada isu perpecahan. Engkau jauhkan kami daripada ekonomi yang sengsara. Engkau jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan sangat baik untuk bangsa kami ini Tuhan. Setiap aspek-aspeknya diperhatikan. Setiap hal-hal pendukung negara kami diperhatikan Tuhan. Dan nama Tuhan yang berkuasa buat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus
Sebentar lagi kami akan menghadapi untuk pemilihan umum, pemilihan kepala negara Tuhan, pemilihan kepala daerah dan lain-lainnya. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Isu-isu yang mungkin sudah mulai menggerogoti, isu-isu yang sudah mulai mencobai Tuhan, yang nantinya hanya ingin memecahkan kami di bangsa kami hancurkan Tuhan Yesus. Tapi biarlah kuasa Tuhan Yesus yang hadir Tuhan, kuasa persatuan, kuasa cinta kasih hadir di negara kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami mengucapkan shalom buat kota tercinta kami, kota Jambi, provinsi Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan nyata di kota kami ini Tuhan, kuasa Tuhan hadir di provinsi kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Engkau persiapkan, Engkau tanamkan dan Engkau nyatakan. Setiap lidah di kota Jambi akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Setiap warga negara di warga kota Jambi akan mengaku bahwa Yesus Engkau adalah Bapa yang perkasa Tuhan. Tuhan yang memimpin di kota kami, Tuhan yang berkuasa di kota Jambi ini Tuhan. Dan kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus, kota Jambi dimenangkan oleh Roh-Mu Tuhan. Kota di Jambi akan dimenangkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa tiap-tiap wilayahnya Tuhan, ada nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tiap-tiap kecamatannya ada nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tiap-tiap kota kabupatennya ada nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, pemerintahan yang ada di kota Jambi juga Engkau berkati. Pemerintahan di provinsi Jambi juga Engkau berkati. Semuanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan pada siang hari buat gereja kami GBI Rock Jambi Tuhan. Kami percaya gereja ini merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan Yesus, representatif dari kerajaan Tuhan Yesus. Dan kami percaya gereja ini akan berdampak bagi banyak orang. Gereja ini akan berdampak bagi banyak jiwa. Gereja ini akan berdampak juga bagi gereja-gereja yang lain Tuhan Yesus. Kami berdoa aja Tuhan Yesus, gereja ini akan menjadi gereja sekota Tuhan Yesus. Gereja ini menjadi gereja yang meninggikan menara doa Tuhan Yesus. Gereja ini akan menjadi gereja yang memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Visi misi gereja kami akan berasal daripada Tuhan Yesus. Hal-hal yang disampaikan, hal-hal yang keluar, hal-hal yang dinyatakan dari gereja ini, semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala senior kami. Kami berdoa buat gembala pembina kami. Kami berdoa buat gembala kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Ada kuasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Ada kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Keluarganya Engkau berkati, keluar masuknya Engkau berkati. Bahkan hal yang belum Engkau pikirkan sekalipun Tuhan Yesus juga akan berkati dengan luar biasanya Tuhan. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Setiap tembok permasalahannya, setiap bukit-bukit masalahnya, Tuhan Yesus akan runtuhkan. Tuhan Yesus yang akan berikan kekuatan. Yang sembuh yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat akan dilegakan oleh karena nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan-pergumulan yang belum dipikirkan sekalipun Tuhan Yesus juga akan sertai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat hambanya yang tadi menyampaikan firman buat kami. Pastor Samuel, kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Dia akan menjadi gembala yang Engkau pakai luar biasa. Dia akan menjadi gembala yang Engkau pakai lebih dalam lagi. Firman Tuhan yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Dia akan menjadi cerminan buat banyak orang. Dia akan berdampak bagi banyak orang. Keluarganya pun akan diberkati dengan luar biasa karena dia meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan. Arahkan wajahmu bagi Dia, sebab hari ini Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia menyinari engkau dengan kasih karunia dan memberkati engkau dengan damai sejahtera Allah. Dia menyertai engkau kemanapun engkau berjalan. Dia membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Dan Dia memberkati engkau di mana kakimu berpijak. Sebab Dia Allah yang baik bagimu.